Selamat malam, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sistem operasi Android. Perkenalkan, nama saya Lala Arista dan rekan-rekan saya yang bernama Adi Prasetyo, Rizal R. Saputra, dan Roland. Di dalam sistem operasi Android sendiri terdiri poin-poin penting. Di sini kami akan membahas 6 poin penting dalam sistem operasi Android. Yang pertama adalah pengertian Android, sejarah Android, kelebihan dan kelemahan Android, arsitektur sistem operasi Android, dan yang terakhir adalah versi rilis pra-komersial Android dari tahun 2007 sampai tahun 2022. Oke, di sini pengertian OS Android. Android merupakan sistem operasi yang dikembangkan untuk perangkat mobile yang berbasis Linux seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android merupakan OS mobile yang tumbuh di tengah OS lainnya yang berkembang dewasa ini. OS lainnya seperti Windows Mobile, iPhone OS, Symbian, dan masih banyak yang lain. OS Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri. Android juga menawarkan sebuah lingkungan yang berbeda untuk pengembangannya. Android adalah operating system atau OS atau sistem operasi yang sangat populer akhir-akhir. Tidak dapat dipungkiri sistem operasi ini telah banyak mengambil perhatian masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia. Kemudian sejarah sistem Android. Sejarah perkembangan Android dimulai tahun 2003 saat Andy Rubin, Rich Miner, Chris White, dan Nick Schurz mendirikan Android Inc., sebuah perusahaan besar di Palo Alto, California yang kemudian dipinang oleh Google pada tanggal 17 Agustus 2005. Di bawah naungan Google, Android menghilang dan tidak melahirkan apapun sampai pertengahan tahun 2008. Hingga pada 22 Oktober 2008, HTC Dream diluncurkan sebagai ponsel seluler komersial pertama yang berbasis Android. 2 tahun setelahnya, ponsel pintar seri Nexus One diluncurkan oleh Google dengan bantuan HTC selama pembuatan tersebut. Hingga akhirnya melahirkan berbagai brand dari OEM yang berbeda seperti Asus, Samsung, LG, dan lain sebagainya. Selanjutnya perangkat Android mulai berkembang pesat dan menenggelamkan para pesaingnya. Bersama dengan perubahan, perkembangan, dan perbaikan fitur yang membuat performa Android lebih optimal. Selanjutnya ada kelebihan sistem operasi Android. Yang pertama ada open source. Android memudahkan untuk pengembang aplikasi yang hendak menciptakan aplikasi untuk Android. Yang kedua ada ketersediaan aplikasi yang berkualitas. Pengembang aplikasi tak perlu berhadapan dengan prosedur platform OS berbayar karena aplikasi buatan mereka bebas didistribusikan dengan lisensi open source, shareware, atau bahkan freeware. Yang ketiga ada keberagaman pilihan perangkat. Android tidak hanya diproduksi oleh satu vendor saja. Google mempersilahkan vendor mana saja yang ingin mengadopsi Android. Google meyakini bahwa Android adalah tentang pilihan. Yang terakhir ada harga terjangkau. Perangkat Android yang ditujukan untuk segmen low-end sampai high-end, sehingga semua kalangan dapat menjajal sensasi Android. Selanjutnya ada kekurangan sistem operasi Android. Yang pertama ada ancaman dari malware atau virus pada sistem operasi Android. Yang kedua ada aplikasi yang berkualitas masih sedikit. Yang ketiga ada update Android tidak langsung tersedia untuk setiap perangkat. Yang keempat ada baterai cepat habis atau boros. Yang kelima ada kurang nyaman untuk telepon. Yang keenam ada tidak ada Microsoft Office. Yang ketujuh ada boros dan harus terkoneksi internet. Yang kedelapan belum banyak aplikasi yang tersedia. Yang terakhir terdapat banyak iklan. Oke, selanjutnya ada arsitektur komputer. Yang pertama terbuka. Android dibangun untuk menjadi benar-benar terbuka. Yang kedua mendobrak batasan-batasan aplikasi. Android membuang berbagai hambatan untuk membangun aplikasi baru yang inovatif. Yang ketiga ada kesamaan aplikasi. Semua aplikasi dalam OS Android memang dibuat sama. Dan terakhir ada cepat dan mudah perkembangan aplikasinya. Versi rilis pra-komersial.
Yang pertama adalah Android Astro 1.0 Alpha. Versi Android ini dirilis pada tanggal 23 September tahun 2008. Yang kedua adalah Android Bender 1.1 yaitu beta. Pada versi ini dirilis 9 Februari tahun 2009. Yang ketiga ada Android Cupcake 1.5 pada tanggal 27 April tahun 2009. Yang keempat ada Android Donut 1.6 yang dirilis pada tanggal 15 September 2009. Yang kelima adalah Android Eclair 2.0 yang rilis pada tanggal 26 Oktober tahun 2009. Yang keenam ada Android Froyo 2.2 yang rilis pada tanggal 20 Mei 2010. Yang ketujuh ada Android Gingerbread 2.3 yang rilis pada tanggal 6 Desember 2010. Yang delapan ada Android Honeycomb 2.3/3 yang rilis pada tanggal 22 Februari. Yang kesembilan ada Android Es Krim Sandwich 4.0. Fitur yang ada pada tablet ini dimasukkan dalam es krim sandwich yang diluncurkan pada tanggal 19 Oktober tahun 2011. Yang 10 ada Android Jelly Bean 4.1/4.2/4.3 yang berfungsi untuk voice assistant diperkenalkan bersama dengan peluncuran versi Jelly Bean tahun 2012. Android KitKat 4.4 yang dirilis pada 31 Oktober 2013. Android Lollipop 5.012 yang membuat perubahan pada desain user interface. Android Marshmallow 6.0 muncul bersama fitur canggih seperti search bar, sensor sidik jari, dan sebagainya pada 5 Oktober 2015. Android Note 7.0 membuat perubahan besar sejak muncul pada 23 Agustus 2016. Android Oreo 8.0 hadir pada 21 Agustus 2017. Android Pie 9.0 dirilis pada 6 Agustus 2018. Android 10, salah satu alasan versi yang ke-10 dinamakan Android 10 dikarenakan tidak ada hanya nama makanan yang berawalan Q. Untuk versi Android 10 ke atas sudah tidak menggunakan nama-nama makanan seperti versi sebelumnya. Versi 10 diluncurkan pada 3 September 2019. Fitur barunya berupa navigasi layar utama, izin untuk akses media, akses ke background, dan lain-lain. Android 11 diluncurkan pada tanggal 8 September 2020. Android 12 resmi meluncur pada tanggal 4 Oktober 2021. Android 12L direncanakan meluncur pada awal tahun 2022. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.